Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog khusus menghadapi krisis global. Bagaimana dampak dari gonjang-ganjing di pasar modal ini mempengaruhi situasi di sektor real. Bagaimana kita akan bicara terlebih dahulu dengan kalangan pengusaha dari Kadin, Pak Rahmat Gobel. Ada 21 rekomendasi yang disampaikan oleh Kadin kepada Presiden. Dari 21 rekomendasi yang telah disampaikan, mana sebenarnya yang paling prioritas untuk segera diterapkan dalam waktu dekat? Yang paling penting adalah supaya pabrik itu ataupun usaha bisa bekerja adalah bagaimana pengetatan uang itu dilonggarkan. Jangan sampai kalau itu terjadi, ini akan menghambat proses produksi. Itu satu. Yang kedua, tentu kita berharap negara kita ini kan negara besar, ya. Bagaimana pemerintah, ini kesempatan untuk pemerintah meninjau, melihat kebijakan-kebijakannya yang lebih kurang mendukung kepada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dalam negeri. Karena kita lebih banyak importnya, sehingga kita butuh uang dolar kan untuk beli itu. Iya. Kalau kita melihat sekarang kurs rupiah hari ini sempat menyentuh Rp10.000 per dolar. Ya. Nah, sekarang dengan demikian antisipasinya dari kalangan pengusaha bagaimana menghadapi ini? Walaupun rupiahnya melemah, tetapi negara-negara yang ekspor mestinya ke Amerika maupun negara lain di mana ini, apapun mungkin dia bisa melakukan dumping masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Ini harus kita antisipasi. Nah, sebetulnya kalau ini sih udah cerita lama, dari dulu kami juga dari Kadin sudah mengatakan pasar domestik harus diperhatikan, harus diproteksi. Diproteksi itu bukan hanya dengan pengetatan pelabuhan, tetapi melalui kebijakan-kebijakan. Misalnya harus diterapkan segera SNI wajib bagi semua produk di dalam negeri. Nah, kita membuat SNI wajib aja masih belum ini, siapa yang harus bertanggung jawab membuat SNI wajib ini sendiri. Ya kan, ada di Departemen Perindustrian, ada Departemen Pertambangan, ada juga mungkin Departemen Kesehatan. Ini yang kebijakan sebetulnya pemerintah yang harus juga dikoordinasikan. Nah, Oke, baik, kalau boleh saya beralih dulu ke Pak Silmi dari kalangan HIPMI ini, bagaimana? Apakah sudah merasakan dampak dari krisis ekonomi global ini? Ya, kalau kita bilang dampak ya tentunya mungkin ada ya, tapi tidak besar. Saya bisa bilang bahwa sektor real ini sekarang masih belum terlalu terkena. Ini masih yang terkena adalah indeks. Dan indeks ini tentunya kan merupakan pasar modal, beda dengan pasar real. Kenapa? Indeks ini dari tahun 90 sudah mengalami pertumbuhan yang jauh melebihi pertumbuhan sektor real. Menurut kami ini adalah merupakan koreksi yang biasa-biasa saja, nggak perlu panik. Ya, Bapak boleh panik, kita enggak. dalam arti panik katanya Bapak. Kita malah khawatir mengenai konsumsi masyarakat. Pertama adalah daya beli. Saya ambil contoh bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan banyak didasari oleh misalnya di daerah ya, di luar Jawa, harga CPO. Ya, bagaimana petani-petani CPO. Sekarang harga CPO ini kan sepertiganya turun jauh, ya. Nah, ini kan merupakan pengaruh daya beli. Belum lagi kalau misalnya di setiap media pemberitaan mengenai krisis-krisis itu nanti akan bikin persepsi, ya, sampai ke ibu rumah tangga. Ini serius. Dia akan memperketat belanjanya. Jadi pembentukan konsumsi itu salah satunya adalah persepsi mengenai pendapatan di masa yang akan datang. Ya kan? Kalau dia udah berpikir bahwa wah, di masa yang akan datang ini kayaknya krisis nih, duit kita akan sedikit nih, Bu, beli susunya jangan banyak-banyak ya, atau misalnya jangan sering-sering ke mall. Nah, ini kan terus akan bergulir, ya. Nah, guluran-guluran ini otomatis akhirnya ke pengusaha kan, yang salesnya tadinya misalnya 100, sekarang jadi turun menjadi 80, atau bahkan 50. Nah, habis itu apa? Ujungnya penghematan. Kalau nggak hemat, dia nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar sewa, maksudnya untuk produksi, ya. Terus ya ujungnya lagi yang paling gak enak PHK gitu. Nah, kenapa kami konsumsi salah satunya itu, ya, daya beli harus didorong. Jadi kayak masalah inflasi segala macam tadi Mbak Afilian udah nyampaikan, gak usah takut inflasi, orang pada turun kok, komoditas pada turun, apa semua turun, minyak turun, sekarang turun lagi saya baca. Jadi menurut saya nggak terlalu masalah mengenai inflasi. Tentu ada masalah, tetapi mungkin fokusnya ini agak dipindahkan ke daya beli. Jangan sampai daya beli masyarakat ini turun. Ya, 97-98 kan kebanyakan itu masalahnya. Dan kalau misalnya ditanya 97 dengan sekarang tentu beda. Ya, fundamental kita ini sekarang benar-benar kuat. Ya, kayak bursa misalnya turun. Ya, perusahaannya kan tetap produksi, KPC tetap produksi,
Jadi artinya Anda mengatakan bahwa yang terjadi saat ini adalah salah persepsi begitu, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah apa mungkin dari pemerintahnya yang kurang bisa meyakinkan atau kurang memberikan langkah-langkah atau kebijakan yang konkret begitu, yang bisa meyakinkan publik bahwa apa yang terjadi di luar sana bisa di-contain dan tidak akan terlalu mempengaruhi perekonomian Indonesia. Saya ke Pak Enggar. Ya, sebenarnya kondisi global itu yang terjadi, yang memberikan dampak tidak bisa kita hindarin. Tetapi pemerintah siogianya tidak hanya melihat itu dan mengatasi soal itu, tetapi di sisi lain dia juga harus memberikan harapan. Dia harus mendorong apa yang disebut sebagai pasar domestik, yang dari dulu Kadin juga merekomendasikan, HIPMI merekomendasikan, dan kami yang di DPR juga menyampaikan kepada pemerintah. Dari politik anggaran pemerintah itu sendiri, terjadi untuk yang di 2009 ada sedikit tidak konsisten dengan apa yang dicanangkan. Sebab kalau kita mau mendorong investasi, kalau kita mau mendorong sektor real, itu kan infrastruktur yang harus menjadi prioritas utama. Tetapi di dalam politik anggaran, di dalam anggaran yang disampaikan nota keuangan pemerintah itu sendiri, tidak nampak dari situ. Dan pemerintah banyak kebijakan yang harusnya memberikan suasana iklim di sektor real ini lebih kondusif seperti yang tadi disampaikan, agar masyarakat itu juga tidak hanya dihantui, tidak hanya dibebani dengan persoalan-persoalan itu kondisi nyata. Kondisi yang di global ya kita hadapi. Tetapi jangan lupa di sini ini juga ada satu potensi yang cukup besar yang bisa didorong. Banyak kebijakan yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau melahirkan satu PP saja bisa 4 tahun, ya itu kita agak sulit. Jadi harus dipercepat gitu. Ya harus dipercepat gitu kan. Dan kata kunci lain adalah koordinasi antar departemen. Sebab membuat jalan saja itu bisa tidak jalan karena dia harus izin dari LH, dia harus izin tanahnya kehutanan, dan harus ada ganti rugi karena aturannya begitu. Kita juga menyadari Menteri Kehutanan tidak akan kasih, kalau enggak dia diperiksa lagi KPK. Ya kan? Tapi ya ini jadi sedangkan ini jalan negara. Padahal kondisi kita saat ini membutuhkan tentunya langkah-langkah yang cepat dan tepat. Sehingga anggaran itu tidak terserap. Nah, kalau anggaran tidak terserap, tidak terjadi perputaran. Semuanya terhenti di tengah kondisi global seperti itu, di sektor real yang kecil ini berhenti. Dan semua takut. Ya agak repot itu kan. Baiklah, kita berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi dialog khusus menghadapi krisis global akan segera kembali.